فأرشد والقليل الحق الله يهدينا ويهديكم الصالحين حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شهد الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Qala mu'alif pada kitab Sesat bin Rahimahullah bihi wa idan alaina bi barakatihi wa bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadaha minat ta'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa ajid wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alaya wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qulu bi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil haqqa bil haqq wal hadi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala
dan yang paling utama Allah memberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in baik tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutaakhirinnya. Tak lupa kepada kita selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah selepas melaksanakan badiatul maghrib seperti biasa kita melaksanakan, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Setiap sepekan sekali, yaitu pada Sabtu malam atau malam Ahad, kita melaksanakan kajian-kajian yang insyaallah dalam pertemuan kali ini yang akan kita kaji, yang referensinya daripada kitab Safinatun Najah Syarhi Kasifatus Sajah, yaitu mengenai pembahasan ilmu fikih. Di awal membahas tentang tauhid, selanjutnya mengenai pembahasan ilmu fikih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada akan melanjutkan daripada pasal mengenai yaitu pembahasan ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi salasun. Tamamu khamsa asyarata sanatan fi zakari wal unsa wal ikhtilamu fi zakari wal unsa bitis'i sinina wal haid fil unsa bitis'i sinin. Faslun fi bayani bulugil murahiki wal mu'siri. Adapun ini yaitu sebuah pasal akan menjelaskan balignya orang yang mendekati balig daripada laki-laki, wal mu'siri, dan pada perempuan yang mendekati balig. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda balig atau ciri-ciri balig yaitu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, genap berusia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.
Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina. Yang kedua, mimpi hingga keluar air mani bagi anak laki-laki maupun perempuan di usia 9 tahun. Wal haidu bil unsa litis'i sinina. Yang ketiga, haid bagi anak perempuan di usia 9 tahun. Alamatul bulugi salasun fi haqqil unsa wasnani fi haqqi zakar. Adapun tanda-tanda balik yaitu ada 3 pada hak perempuan dan ada 2 pada, yaitu ada 3 pada hak perempuan dan ada 2 pada hak laki-laki. Indahuma tamamu 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Adapun pertamanya yaitu sempurnanya, yaitu genap berumur 15 tahun qamariyatan, yaitu tahun hijriyah. Tahdidiyatan dengan pasti, bukan kira-kira. Bittifakin dengan sepakat daripada ulama mazhab Syafi'i. Bidzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wabtidawa minal infisali jami'il badan. Adapun permulaan menghitung 15 tahun yaitu mulai dari terpisahnya seluruh badan yang keluarnya yaitu dari rahim perempuan. Wasaniha wal ihtilamu. Adapun yang keduanya yaitu mimpi bersetubuh, yaitu ail imna, yaitu keluar mani. Wa illam yahrujil maniyu bi zakari minazakari. Wa illam yakhrujil maniyu minazakari, sekalipun tidak keluar mani dari zakar atau kemaluan. Wal haidu bil unsa litis'i sinina. Dan yang ketiga, haid bil unsa di perempuan litis'i sinina, karena kan sudah umur 9. Hadirin para jemaah rahimakumullah, dalam kitab ini, dalam kitab Safinatun Najah atau Kasifatus Sajah, yang kita bahas yaitu daripada 2 disiplin atau 2 dalam kitab ini pembahasan. Yang pertama mengenai ilmu tauhid, dan bahasan yang kedua yaitu ilmu fikih. Alhamdulillah, pembahasan yang pertama mengenai ilmu tauhid di awal pasal kita sudah dibahas, sudah dijelaskan. Kita akan
ke bagian yang kedua mengenai ilmu fikih. Yang pertama mengenai ilmu tauhid, tentang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus akan membahas ilmu fikih, yaitu hukum Islam berkenaan yaitu pada urusan ibadah. Yang insya Allah pasal yang pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu tanda-tandanya balik. Tanda-tandanya balik, kalau ciri-cirinya orang sudah balik. Kenapa musannif ngarang ini kitab mengawali pembahasan fikihnya dengan tanda-tanda balik? Beliau membahas tentang tanda-tanda balik yang akan dibahas, yang duluan akan dibahas, yaitu tujuannya supaya dapat diketahui permulaan waktu ditugasinya seorang anak manusia atau anak manusia muslim untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Jadi musannif ngarang kitab ini yang pertama kali akan dibahas yaitu tujuannya supaya dapat mengetahui terlebih dahulu sebagai seorang muslim, anak seorang muslim, untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam, sebab tidak ada penegasan dari agama, tidak ada yang akan kita sampaikan atau kewajiban kita sebelum akal balik kita terlebih dahulu sebagai orang tua harus mengetahuinya. Sebelum balik, meski ada akal. Adapun yang kita tahu, bila anak tuh umur 7 tahun, udah tahu belum balik. 7 tahun, dalam umur 7 tahun belum balik. Disuruh melaksanakan sholat, disuruh berwudu, suruh mengaji Al-Quran, dan yang seterusnya. Orang tua itu ketika masih umur 7 tahun, masih kecil, perintahkan, menyuruh, sudah melaksanakan sholat, suruh ngaji, baca Al-Quran, dan yang lain. Maka ini yaitu dalam rangka melatih, dalam rangka mendidik sebelum memasuki usia balik. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam ini pasal, faslun fi bayani bulugil murahiki wal muqsin.
pasal ini akan dibahas yaitu tanda-tanda balik atau orang yang mendekati balik, baik laki-laki maupun perempuan. Orang disebut mukalaf. Mukalaf di samping ada akal, disebut mukalaf di samping ada akal harus sudah balik. Sebut mukalaf itu samping punya akal sehat harus juga balik. Balik itu bahasa kitanya tuh dewasa, menginjak dewasa. Balik dewasa dalam pandangan agama. Agama menghukumi orang itu dewasa sehingga dia ditugasi secara otomatis oleh agama untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut balik atau dewasa. Ada berapa ciri orang balik itu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ciri balik itu jumlahnya ada 5. Ciri balik itu ada 5. Nah, 5 ini terbagi 2. 2 buat laki-laki, ciri balik kedua, 3 buat perempuan. Jadi totalnya 5. Buat laki-laki 2, ciri balik buat laki-laki 2, sementara ciri balik buat perempuan ada 3. Jadi sehingga totalnya ada 5. Terus tadi di awal kata ulama yaitu ciri balik itu ada 3. Nah, 3 itu secara singkatnya. Secara detailnya yaitu ada 5. 2 buat laki-laki, 3 buat perempuan. Jadi jangan sampai salah menafsirkan atau salah memahami. Tadi 3 jadi 5. Nah, 3 itu secara singkatnya, lebih detailnya yang 3 itu dibagi jadi 5 ya. Ciri balik yang pertama dari segi umur. Jadi ciri balik yang pertama dari segi umum, ciri balik bila mana orang itu yang pertama genap umur 15 tahun. Tetapi genap umur 15 tahun ini bukan pakai kalender Masehi. Bukan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, bukan. Tapi tahun Komariah, tahun Hijriah. Di tahun Hijriah 15 tahun tuh. Sebab selisih per tahun tuh beda. Hijriah sama Masehi itu selisihnya tuh 10-an antara tahun Hijriah dan Masehi. Per 100 tahun selisihnya yaitu 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun Masehi ya sama dengan 309
tahun. Selisihnya 3 tahun. Itu kalau pakai tahun Hijriah. Ini pakai Hijriah perhitungannya. Jadi bila mana orang itu genap ya, umur 15 tahun, ingat tahunnya tahun Hijriah bukan Masehi. Tahunnya pakai tahun Hijriah, yaitu tahdidiyatun atau tahdidiyat, dan juga pasti, bukan kurang lebih. Digenap umur 15 tahun sempurna, bukan kira-kira, udah pasti dalam hitungan tahun Hijriah. Lima belas tahun itu persis dengan perhitungan Hijriah. Jadi kira-kira dalam hitungan Masehi 15 tahun dalam Hijriah itu, kalau dalam Masehi 14 tahun setengah. 14 tahun setengah itu sudah balik kalau pakai tanggal yang sudah dicatat dalam kalender lahir nasional, itu tahun Masehi. Kita suka dicatat ya. Kita bikin akte kelahiran, pasti dicatatnya di kalender nasional Januari Februari. Jadi kalau kita menghitungnya pakai Masehi dengan umur 15 tahun, maka jatuhnya dalam Hijriah itu 14 tahun setengah. Itu sudah balik. Jadi umur 15 tahun pakai hitungan Hijriah, itu ciri balik, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau jika umurnya sudah 15 tahun, hitungan Hijriah itu sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ciri balik yang pertama yaitu genap umur 15 tahun dengan hitungan Hijriah, bukan Masehi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi satu ciri balik yang lima itu satu bagi laki-laki, juga satu buat perempuan. Yang kedua, wal ihtilam, yaitu yang kedua keluar mani, air mani. Tanda balik atau ciri-ciri balik yang kedua yaitu keluar mani, air mani, walaupun belum 15 tahun. Dalam Al-Quran di surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagha al-aqfal minkumul qulum falyasta'dinu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan falyasta'dinu, yaitu namanya mengikuti. Badal ihtilam,
ihtilami yaitu sesudah keluar mani. Badal ihtilami setelah keluar air mani. Itu menunjukkan bahwa keluarnya air mani itu sudah balik. Walaupun umurnya belum 15 tahun. Biasanya orang tercepat yang keluar air mani sudah air mani luar itu berada di umur yang tercepat, ya paling cepat di umur 10 tahun. Kembali berarti kalau di 10 tahun hitungan Hijriah, di Masehinya itu 9 tahun setengah. Kalau keluar mani di umur 9 tahun setengah atau 10 tahun, itu sudah balik, ya. Yaitu bagi siapa? Bagi laki-laki wal unsa maupun perempuan. Jadi bagi laki-laki sudah selesai ciri balik. Yang pertama sudah selesai genap umur 15 tahun Hijriah. Terus yang kedua atau belum 15 tahun umurnya atau baru 9 tahun setengah keluar mani, itu sudah balik. Jadi kalau dua ini sudah ada di laki-laki, tanda ini sudah ada di laki-laki, berarti anak laki-laki tersebut sudah balik. Berarti sudah mukallaf, akal pun sehat dan juga balik. Kalau sudah mukallaf, ditugasi yaitu menjalankan perintah agama atau menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban sebagai seorang mukallaf. Kalau sudah mukallaf, akal sehat balik. Jadi bila kita sebagai orang tua memperhatikan anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, di poin pertama bagi anak laki-laki seorang muslim, jikalau anak laki-laki sudah umur 15 tahun, berarti anak laki-laki tersebut, anak kita itu sudah balik atau sudah dewasa. Maka kewajiban sebagai seorang muslim, seorang mukallaf, kewajiban untuk melaksanakan sholat, melaksanakan kefarduan yang lain, sudah harus benar-benar dilaksanakan perintah-perintah Allah, karena sudah balik, sudah dewasa. Yang kedua, walaupun belum umur 15 tahun, anak kita laki-laki sudah keluar mani, terserah keluar maninya baik secara
mimpi bersetubuh baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dipaksa. Kalau sudah keluar air mani, itu sudah menandakan anak kita itu sudah balik. Misalnya keluar mani tetapi tidak keluar, ditahan, tidak muncrat keluar, itu sudah balik juga, karena sudah keluar dari tempatnya air mani tersebut, walaupun tidak keluar lewat kemaluan, tertahan di batangnya. Anak kita itu sudah balik. Berbeda kalau sudah keluar air mani, baik dalam mimpi, secara mimpi bersetubuh, keluarlah air mani, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kalau sudah keluar, itu sudah balik. Dan juga ada kewajiban yang namanya mandi kalau keluar air mani, kalau sudah keluar. Ada 3 ciri ya. Ciri keluarnya air mani. Yang pertama cirinya yaitu tadapuk. Apa itu tadapuk? Yaitu muncrat, loncat dari si Udin ya, dari kemaluannya, loncat ya. Di keluarnya itu mancur, muncrat. Itu ciri yang pertama, tadapuk. Dalam surat At-Tariq, khuliqa mim ma'in dafiq. Yang kedua yaitu taladun, keluarnya itu nikmat, enak. Ciri yang kedua, ciri mani itu taladun, enak, nikmat keluarnya. Dan yang ketiga cirinya itu bila masih basah, yaitu kayak bau adonan ya, adonan adonan ada telur. Itu kalau masih basah kayak masih kayak adonan kalau basah. Kalau kering yaitu kayak putih telur ya. Itu ciri mani, air mani. Kalau bukan yang 3 ciri tersebut, keluar dari si zakar ke kemaluan, itu diantaranya kalau keluar ada air namanya air madi, madi, ada air wajib ya, itu ada namanya, tapi bukan air mani, karena kecapean ada keluar, tapi bukan air mani, karena kecapean, kayak misalnya bau jengkol, nah itu mah air kencing, itu bukan air mani. Bila tanda-tanda yang 3 tadi sudah jelas, itu tadapuk, taladun, nah, itu air mani. Sudah jelas keluarnya yang 3 tadi, itu sudah balik. Jadi ciri balik bagi laki-laki 2. Yang pertama tadi
umur 15 tahun Hijriah. Yang kedua, belum 15 tahun sudah keluar mani. Baik lewatnya mimpi dengan secara mimpi ataupun yang lainnya, mau disengaja ataupun tidak disengaja, kalau sudah keluar air mani walaupun belum umur 15 tahun, maka itu sudah balik. Maka kalau sudah balik, kita sudah dewasa, kewajiban seorang mukallaf dijaga dari sholatnya, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya, zakatnya, yang lainnya, ibadah yang lainnya. Sudah mempunyai kewajiban buat dirinya sendiri, ya. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih bersama orang tua. Itu antara hubungan kewajiban diri pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yaitu perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 ciri, ya. Yang 2 sudah. Yang 2 sudah bagi laki-laki. Sudah genap umur 15 tahun hitungan tahun Hijriah. Dan yang kedua, walaupun belum umur 15 tahun tapi keluar mani lewatnya atau dengan secara mimpi ataupun disengaja maupun tidak disengaja, itu sudah balik bagi laki-laki. Dan selanjutnya buat ciri balik yang 3 buat perempuan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jemaah sholat Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan selanjutnya mengenai yaitu ciri balik yang akan kita bahas selanjutnya, buat ciri balik di perempuan yang 3 poin. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan buat bisa melaksanakan yaitu perintah-perintah Allah, terutama khususnya untuk bisa istiqomah melaksanakan yaitu thalabul ilmi, untuk menjunjung tinggi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan di akhir hayat kita, di kemudian hari di alam akhirat yang akhirnya kita yang diinginkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.